Hayo, siapa di sini yang masih bingung, masih ragu-ragu, masih galau untuk mendaftarkan SPMB SMA Jawa Barat melalui tahap 1 menggunakan domisili, mutasi, dan afirmasi, atau ikut di tahap 2 melalui jalur prestasi baik itu akademik dan non-akademik. Hal ini banyak ditanyakan kepada saya yang masih bingung dan ragu-ragu nih. Mau pilih yang mana ya? Mau ikut ke tahap 1 atau yang ke tahap 2 ya? Mau yang domisili atau yang prestasi ya? Itu banyak sekali yang masih bingung. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan atau memberikan pencerahan untuk ayah bunda atau anak-anak yang masih bingung-bingung, masih ragu-ragu. Yang pertama, jika memang anak ayah bunda atau kalian anak-anak yang memiliki atau rumahnya itu domisilinya dekat dengan sekolah yang kalian inginkan, yang kalian tuju, alangkah baiknya kalian memakai atau memilih jalur domisili di tahap 1. Begitu juga dengan yang memiliki KIP, KIS, PIP atau kartu-kartu lainnya atau surat keterangan kurang mampu, bisa menggunakan jalur afirmasi di tahap 1 juga. Atau kalau yang tidak ada pilihan adalah anak-anak yang orang tuanya bekerjanya pindah gitu kan, mau nggak mau mereka harus mengikuti orang tua dan masuk ke mutasi. Begitu juga anak guru bisa memanfaatkan jalur mutasi untuk di tahap 1 untuk masuk ke sekolah SMA. Tapi bagaimana jika memang anak-anak ini walaupun rumahnya dekat tapi juga punya prestasi? Misalnya banyak yang menanyakan, Bu, saya pengen masuk. Banyak juga yang menanyakan, Bu, saya punya prestasi, nilai rapot saya bagus, saya juara terus, gitu kan. Ada juga yang menanyakan, Bu, saya punya banyak sertifikat olahraga, saya mau masuk ke prestasi, seperti itu. Tapi rumah saya juga dekat. Nah, bagaimana tuh, Bu? Nah, boleh saya sarankan untuk kasus yang seperti ini lebih baik masuk dulu ke tahap 1 domisili. Begitu juga yang afirmasi, Bu, saya punya KIP, saya punya PIP, tapi saya juga ranking 1, saya berprestasi, saya punya sertifikat, bagaimana gitu. Sepertinya yang biasanya yang bingung-bingung yang kayak gini. Itu boleh aja kalian, kalau menurut saya, manfaatkan dulu yang domisili seperti itu. Apakah kalian bisa masuk melalui domisili walaupun punya sertifikat? Mulai bagus, masuk dulu ke domisili. Jika diterima, kalian ambil, kalian langsung melakukan daftar ulang. Tapi ada yang bertanya pada saya misalnya diterima tahap 1, saya nggak mau ambil, Bu. Karena saya mau coba prestasi. Anak-anak sekalian, ayah bunda, lebih baik jangan seperti itu. Karena apa? Kalian sama saja membuang kesempatan untuk anak-anak yang lain ingin masuk ke domisili. Kalau kalian tidak daftar ulang, itu sangat disayangkan. Biarkan kesempatan anak-anak yang berprestasi ini peluangnya biar lebih besar. Jadi seperti itu. Jadi walaupun kalian misalnya punya prestasi yang bagus, punya nilai rapot yang bagus, sertifikat yang bagus, rumah kalian dekat, alangkah baiknya kalian ambil dulu yang domisili. Kalau diterima, berarti kalian apa? Sudah memberikan peluang yang lebih besar untuk anak-anak yang berprestasi atau menggunakan jalur prestasi. Karena kalian sudah masuk ke domisili. Jadi di sini saya tekankan ayah bunda, anak-anak sekalian, anak-anak yang masuk ke domisili itu bukan berarti juga anak-anak yang tidak berprestasi atau anak-anak yang tidak mempunyai sertifikat kejuaraan. Tidak. Anak-anak yang masuk ke domisili itu ada juga anak-anak yang memiliki
prestasi dan sertifikat-sertifikat kejuaraan. Mereka atau orang tua mereka memilih jalur domisili karena mereka itu memenuhi syarat untuk masuk ke domisili, dan itu memberi peluang yang lebih besar untuk anak-anak yang berprestasi, yang mengambil jalur prestasi akademik maupun non-akademik. Karena rata-rata pastinya sebagian besar anak-anak yang masuk ke jalur prestasi adalah anak-anak yang domisilinya agak jauh atau bahkan jauh dari sekolah. Jadi seperti itu. Kecuali kalau misalnya memang anak ini berprestasi walaupun alamatnya dekat, tapi dia kekeh maunya mau masuk ke jalur prestasi, silakan, tidak apa-apa. Tetapi jangan mendaftar di jalur tahap 1 yang jika kalian diterima kalian tidak mau ambil. Jangan seperti itu, karena itu akan merugikan peserta lain yang ingin mendaftar karena kuotanya sudah diambil oleh kalian. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang mau daftar di tahap 1 dan diterima, langsung diambil dan daftar ulang. Jika gagal, baru ke tahap 2. Nah, bagaimana yang rumahnya jauh? Saya hanya cuma punya prestasi. Bisa masuk ke jalur prestasi. Baik itu prestasi akademik dengan nilai rapot atau prestasi non-akademik dengan sertifikat kejuaraan kalian. Seperti itu. Namun saat ini jalur prestasi kembali dites untuk yang akademik dan non-akademik. Jadi untuk anak-anak yang memang jaraknya jauh atau tidak mempunyai KIP atau bukan anak guru, tapi mereka mempunyai prestasi, itu lebih baik masuknya ke tahap 2 dan menggunakan nilai rapot atau sertifikat-sertifikat yang lain. Nah, seperti itu. Jadi penjelasan dari saya untuk anak-anak dimanfaatkan sebaik mungkin hingga tidak sia-sia dan merugikan pihak yang lain. Jadi kita mendaftar SPMB ini juga saling membantu, seperti itu, saling membantu, saling memanfaatkan peluang. Mana peluang yang lebih besar, tahap 1 atau tahap 2? Demikian penjelasan saya mengenai pendaftaran SPMB.